Just right, it will be pure reflex. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Wrong Turn Part 6. Film ini rilis pada tahun 2014. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang akan pergi ke pemandian air panas yang terdapat di hutan West Virginia. Setelah sampai tujuan, sepasang kekasih ini pun langsung mandi bersama sekaligus mantap-mantap. Tanpa mereka sadari, psikopat ini sedang mengintip mereka. Setelah mantap-mantap, mereka pun tancap gas akan pulang. Namun lalu scene berpindah ke sekelompok anak muda yang bernama Denny, pacarnya Tony, dan teman mereka yang bernama Vic. Di belakang mereka ada Rod yang merupakan adiknya Tony, dan teman mereka yaitu Brian, pacarnya Jillian, dan yang terakhir adalah Charlie. Mereka ini akan pergi ke hotel Hot Spring. Usut punya usut, Denny akan mendapatkan warisan dari keluarganya yang tak pernah ia kenal, dan warisan yang akan diterima oleh Denny adalah hotel Hot Spring ini. Kemudian scene berpindah ke Hotel Hot Spring. Di sana terdapat dua orang saudara Denny yang bernama Sally dan Jackson. Saat ini di Hotel Hot Spring sedang ada acara yang diisi oleh sekumpulan nenek-nenek. Terlihat salah satu nenek yang bernama Agnes sangat terpesona melihat Jackson. Setelah rombongan nenek-nenek tadi pergi, sampailah Denny dan kawan-kawan di Hotel Hot Spring ini. Mereka pun sangat kagum melihat hotel ini. Jackson dan Sally sudah menunggu kedatangan Denny di depan hotel. Jackson sangat kaget melihat Denny datang bersama teman-temannya. Sebenarnya Jackson kesal karena Denny datang bersama teman-temannya. Dengan menahan rasa emosinya, Jackson pun mempersilahkan Denny dan kawan-kawannya masuk ke hotel ini. Awalnya Brian mengajak Denny untuk segera meninggalkan tempat ini karena menurut Brian, tempat ini sedikit aneh. Namun Denny tetap kekeh akan tinggal di sini selama 2 minggu ke depan, dan hal itu didukung oleh Vic. Akhirnya mereka pun setuju untuk menetap di hotel ini selama 2 minggu ke depan. Saat di kamar ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Agnes. Agnes berharap itu adalah Jackson. Namun saat Agnes membuka pintunya, ternyata tak ada seorang pun yang ia lihat. Yang Agnes lihat hanyalah setumpuk koper miliknya. Lalu Agnes pun mendorong koper itu. Tak lama kemudian Agnes mendengar sesuatu, dan tiba-tiba saja setelah itu Jackson pun menghampiri Agnes, dan Jackson berkata, "Boy, tenang boy, kontrol diri kalian." Seolah-olah Jackson mengenal dekat dengan si pembunuh itu. Sementara itu teman-teman Denny sangat terpesona melihat furniture yang ada di hotel ini, karena harga furniture di hotel ini harganya sangatlah mahal. Setelah itu mereka melihat kolam renang air panas. Tanpa ragu-ragu Charlie pun langsung terjun. Denny pun sangat terpesona dengan hotel ini. Lalu Denny pun beradu jigong dengan Tony. Sally yang melihat itu dari kejauhan, ia tampak cemburu. Pada malam harinya Jackson menemui para psikopat ini di tengah hutan. Jackson mengatakan ke para psikopat ini, "Jangan pernah mengganggu Denny." Salah satu psikopat pun marah. Namun Jackson tak kalah garang. Lalu Jackson pun mengusir para psikopat ini. Setelah itu Jackson mengatakan, "Memang keluarga bangsit." Ternyata para psikopat ini adalah saudaranya Jackson. Di pagi harinya tanpa sengaja Tony melihat Jackson sedang membersihkan darah Agnes malam. Namun Tony tak mau ambil pusing, dan ia pun pergi begitu saja. Kemudian di saat Brian dan Jillian ke kota, mereka melihat di papan mading banyak berita tentang orang hilang.
Tak lama kemudian seorang polisi pun menempelkan berita tentang menghilangnya keberadaan Agnes. Polisi ini pun bertanya ke Brian dan Jillian, apakah kalian pernah melihat orang tua ini? Brian dan Jillian pun menjawab, kami tak pernah melihatnya. Dan polisi ini memperingati ke Brian dan Jillian agar berhati-hati di Hotel Hot Spring, karena setiap pengunjung yang berada di sana pasti menghilang secara misterius. Sedangkan di hotel, Danny dan kawan-kawan melihat foto keluarga Jackson, dan ada foto seseorang yang mirip dengan Danny. Mereka juga heran melihat beberapa orang yang ada di foto itu menggunakan topeng karung. Tak lama kemudian datanglah Jackson. Lalu Jackson menunjukkan beberapa senjata kakeknya dulu. Di sana Danny sangat kagum melihat panah. Setelah itu Jackson pun mengajari Danny cara memburu menggunakan panah itu. Di saat yang bersamaan pula polisi tadi berencana akan pergi ke Hotel Hot Spring, namun jalannya terblokir. Lalu polisi ini pun mendengar suara psikopat. Polisi ini pun langsung mengambil senjatanya. Namun tiba-tiba saja Hit the liver. You buck may hang in there, but they'll die soon enough. di sisi lain, Vic yang berencana akan menyusul Danny, tanpa sengaja ia melihat psikopat yang sedang mukbang. Karena hal itu, Vic pun langsung kabur. Hingga pada akhirnya tanpa sengaja Vic menabrak Danny. Karena hal itu, mereka berdua pun jatuh terkena kawat berduri. Setelah kejadian itu, Vic teringat dengan kejadian itu terus. Setelah beberapa hari, Danny pun mengatakan ke teman-temannya, ia akan mengelola hotel ini. Danny juga meminta ke teman-temannya untuk membantu dirinya. Setelah itu mereka pun membagi tugas. Rod bertugas untuk memasukkan akses internet. Vic bertugas menulis sejarah tentang hotel ini dalam website. Brian dan Jillian bertugas untuk menjalankan spa. Dan pada saat di kamar, Brian tanpa sengaja menghempaskan tas Jillian. Ternyata Jillian sudah mencuri salah satu furniture yang ada di hotel ini. Awalnya Brian tak terima, namun Jillian mengatakan furniture ini harganya sangatlah mahal. Mendengar itu, Brian pun menjadi tertarik untuk ikut mencuri juga. Karena merasa kurang, mereka pun mencari furniture yang lainnya. Dan pada akhirnya mereka menemukan ruang rahasia. Setelah ditelusuri, mereka yakin ini adalah tempat ritual. Dan dengan gilanya mereka pun mantap-mantap di ruangan itu. Saat mereka mantap-mantap, mereka pun diserang oleh para psikopat. Di saat para psikopat ini akan membunuh Brian, Sally menghalangi para psikopat ini. Lalu Sally membawa Brian ke kamarnya. Ternyata Sally ingin mantap-mantap dengan Brian. Namun hal itu dihalangi oleh Jackson. Lalu Jackson pun menyuruh Sally untuk membunuh Brian. Di tempat lain, tanpa sengaja Vic mendengar percakapan antara Sally, Jackson, dan Danny. Isi percakapan mereka sebagai berikut. Jackson dan Sally akan membawa Danny ke suatu tempat, dan mereka berdua akan memperkenalkan Danny dengan saudara mereka yang lainnya. Karena penasaran, Vic pun mengikuti Jackson, Sally, dan Danny. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di kampung Kopet. Di sanalah Jackson dan Sally menjelaskan bahwa semua orang di desa ini adalah saudara kita. Lalu Jackson pun memberikan minuman ke Danny. Katanya sih itu arak racikan keluarga. Setelah meminum arak itu, Danny pun langsung sempoyongan. Di sanalah Jackson dan Sally menjelaskan tentang keluarga mereka, bahwa mereka semua berkembang biak dengan cara kawin dengan saudara-saudara mereka. Dengan begitu kita akan tetap kuat. Dan saat ini kami mengalami kendala. Kendalanya yaitu belakangan ini bayi tak ada yang lahir. Kalaupun lahir, bayi itu meninggal. Itulah tujuan kami membawamu ke sini. Tak lama kemudian satu orang psikopat pun menangkap Vic. Dan Vic pun langsung dibunuh oleh para psikopat ini. Setelah itu, Danny dan Sally pun mantap-mantap. Di pagi harinya, Danny pulang ke hotel masih dalam keadaan teler. Dan perilaku Danny pun mulai berubah ke Tony dan kawan-kawan. Setelah itu, Tony dan kawan-kawan mencium bau yang tak sedap. Mereka pun mencari bau itu berasal dari mana. Ternyata bau itu berasal dari dapur. Di sana terlihat Jackson sedang memasak daging manusia. Melihat itu, mereka pun berencana akan pergi. Namun naas bagi Charlie dan Rod, mereka berdua tewas dibunuh oleh psikopat.
Sedangkan Tony yang nyasar ke ruang ritual, di sana Tony harus berhadapan langsung dengan Sally. Tak lama kemudian datanglah Danny menghentikan Tony. Tak berselang lama Jackson pun datang. Di sana Jackson berencana akan membunuh Tony. Namun Danny mengatakan dialah yang akan membunuh Tony. Bukannya membunuh Tony, Danny malah menyuruh Tony untuk kabur. Karena tak terima, Jackson pun mengejar Tony. Dan pada akhirnya Tony pun berhasil membunuh Jackson. Di sana Danny tak terima melihat Tony membunuh Jackson. Alhasil Danny pun menyuruh psikopat ini membunuh Tony. Beberapa bulan kemudian terlihat Danny sangat baik mengelola hotel ini. Setelah itu Danny pun membawa Sally ke ruang ritual untuk mantap-mantap dengan Sally, dengan tujuan agar keluarga mereka tetap abadi. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.